Perkenalkan nama saya Nanti Suami. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS anatomi saya, yaitu dari pertemuan 9 sampai terakhir. Anatomi tulang ekstremitas atas superior. Tulang adalah sebuah benda keras yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penyangga dan melindungi tubuh manusia. Berikut adalah bahasa mengenai anatomi tulang ekstremitas atas pada tubuh manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak bahasa berikut ini. Kedua, anggota gerak atas ekstremitas superior. Yang pertama, humerus atau tulang lengan atas, meliputi kelompok tulang panjang atau pipang ujung atas besarnya, halus dan dikelilingi oleh tulang belakang. Dua, radius dan tujuh tulang atau mengukir dan hasta yang memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Tiga, karpal atau pergelangan tangan terdiri dari 8 buah tulang dihubungkan oleh ligamen. 4, metakarpal atau telapak tangan yang tersusun atas 5 buah jari di bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang jari plages. 5, plages atau tulang jari-jari yang tersusun atas 12 tulang. Setiap jari tersusun dari 3 tulang kecuali ibu jari yang punya hanya 2 tulang. Apakah itu osteologi? Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang dan berasal dari bahasa Latin. Osteologi atau tulang, logos atau ilmu, dan ilmu ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, osteologian generalis atau ilmu tulang umum. Yang kedua, osteologian spesial atau ilmu tulang khusus. 6, tulang ekstremitas atas. Yang pertama, fossa cinguli ekstremitas superior, tulang gelang bahu. Yang kedua, fossa ekstremitas superior libera atau tulang untuk gerak atas bebas. Os manus atau tulang tangan. 4, fossa metakarpal atau tulang telapak tangan. 5, fossa digitorum manus atau tulang jari tangan. Ekstremitas bawah atau sering disebut anggota gerak adalah perpanjangan dari anggota tubuh utama, misalnya kaki-kaki serangga yang merupakan perpanjangan dari abdomen, atau juga merupakan anggota tubuh prehendilistas atau anggota tubuh yang digunakan untuk mencengkram atau memegang, seperti lengan gurita, lengan atau lengan monyet yang terdapat pada manusia atau hewan lain. Tulang-tulang ekstremitas bawah. Pelvis terdiri atas sepanjang tulang panggul atau hip bone yang merupakan tulang pipi. Masing-masing tulang pinggul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ilium, pubis, dan ischium. Ilium terletak di bagian superior dan membentuk artikulasi dengan vertebra sacrum. Ischium terletak di bagian inferior posterior dan pubis terletak di bagian inferior anterior. Media pertemuan
antara pubis dari pinggul kiri dan pinggul kanan disebut sintipis pubis. Terdapat suatu cengkuan di bagian pertemuan ilium pubis disebut acetabulum. Fungsinya adalah untuk artikulasi dengan tulang femur. Femur merupakan tulang betis yang di bagian proksimal berinteraksi dengan pelvis dan bagian distal berarti dengan tibia melalui. Di daerah proksimal terdapat proksium yang disebut myo dan trochanter. Myo dihubungkan oleh garis di bagian di tas anterior. Terdapat lateral dan media untuk artikul dengan libia serta permukaan untuk tulang patella. Tibia atau tulang kering merupakan kerangka yang utama dari tungkai bawah dan terdapat media atau fibula dari tulang betis. Tibia adalah kerangka dengan sebuah batang yang dua ujung atasnya sangat melebar sehingga menciptakan permukaan yang luas untuk menanam berat badan. Bagian yang mempunyai juga massa yang menonjol yang disebut condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara kedua condylus terdapat daerah basal yang menjadi tempat peletakan limaget dan tulang rawan sedikit lutut. Fibula merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih lateral dibandingkan dengan libia di bagian proksimal. Dibuat berartikulasi dengan libia, sedangkan di bagian pubis fibula membentuk talera dan sias untuk artinya disebut dengan tulang-tulang tarsal. Tarsal merupakan 7 tulang yang membentukkan artikulasi dengan fibula yang libia di proksimal dan dengan metarsal. Di tas terdapat 7 tulang berperan sebagai tulang pemegangan terdiri. Metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan berasal di proksimal dan dengan tulang plages. Di tas khusus tulang metatarsal ibu jari. Plages merupakan tulang-tulang jari kaki. Terdapat 2 tulang plages di ibu jari dan 3 di plages di masing-masing jari sisanya karena tidak ada sendi planet. Ibu jari kaki menyebutkan jari tersebut tidak seperti ibu jari tangan. Otot dari segi olahraga permainan bola voli dan bola kaki. Pertama, otot dari segi olahraga bola voli. Untuk tercapai presentasi yang diinginkan dalam olahraga bola voli, maka perlu menguasai teknik-teknik dengan baik. Salah satu teknik yang menunjang yaitu smash. Untuk tercapai kemampuan smash, maka seorang harus memperbaiki kondisi fisik terlebih dahulu dengan kondisi fisik yang menunjang teknik dengan baik. Beberapa kondisi fisik yang menunjukkan kemampuan smash yaitu kekuatan dan daya ledak, kekuatan otot lengan dan daya ledak. Otot tungkai merupakan kondisi fisik yang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan teknik yang baik, maka akan meningkatkan
presentasi atlet serta mengurangi tingkat atau risiko cedera dalam pertandingan yang diikutinya. Jadi kelakuan otot lengan dan daya letak otot tungkai mempengaruhi terhadap kemampuan smash bola voli. Kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot lengan untuk mengarahkan daya maksimal mungkin guna mengatasi sebuah tahanan atau beban. Apa saja latihan kekuatan untuk membentuk lengan? Berbaring terkulung pada lantai atau matras, posisikan tubuh Anda seperti namun kedua kaki terbuka selebar pinggul. Press flatness. Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendek atau sesingkat-singkat. Apa saja latihan daya ledak? Latihan atau daya ledak dilakukan dengan mengombinasikan latihan kekuatan dan kecepatan pada waktu yang bersama, contohnya lempar lembi, lempar cakram, dan bola basket. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Elemen ini merupakan produk dan kemampuan kekuatan dan kecepatan kemampuan sangat dibutuhkan dalam berolahraga yang memiliki unsur lompat, loncat, sprint, dan tendangan. Otot dari permainan bola kaki. Otot tungkai, otot yang domain pergunaan dalam mengumpan menggunakan punggung kaki, dan otot punggung kaki itu terdiri. Selain menggunakan punggung kaki dalam bermain sepak bola juga bisa menggunakan punggung kaki bagian dalam untuk memperoleh bola, mengoper bola. Gerakan lari, menendang, dan melompat menggunakan otot paha, betis belakang, dan squash pinggul. Sepak bola tidak hanya menggunakan otot bagian kaki, tapi juga organ tubuh bagian atas untuk menumpak kestabilan permainan sepak bola yang dominan dengan cara berlari. Otot dari segi olahraga senam dan atlet. Otot dari segi olahraga senam, gerakan ini adalah gerakan senam dasar meskipun sederhana. Apapun merupakan otot kaki yang mengencapkan otot tulang bagian bawah. Gerakan ini jauh yang terdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, tekun sedikit kedua lutut, terapkan posisi sekuat lompat, dan tarik kedua lutut ke arah dada. Setelahnya mendaratlah dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Ulangi selama 30 detik. Kedua gerakan ini melatih kekuatan dan kelenturan otot dengan gerakan senam untuk melatih otot perut, punggung, hingga paha. Cara melakukan dirinya terlentang dan rentangkan tangan ke atas kepala, rapatkan dan angkat kedua kaki sambil mengangkat tubuh bagian atas dari lantai sampai menyentuh jari-jari kaki.
setelahnya turunan kaki dan tumbuhan secara berlahan sehingga posisi semula ulangi selama 30 detik. Otot dari segi olahraga atletik, squat, gerakan ini melatih keseimbangan tubuh. Cara melakukan pertama, kalian bisa tubuh goyang dan tidak kadar jatuh. Namun kalau sudah terbiasa melakukannya, tambahan beban seperti dumbbell atau take dan si pegang yang dipegang di depan dada. Gerakan ini melatih menggunakan otot bagian paha belakang. Cara melakukan membuat satu langkah panjang lalu menurunkan tubuh ke bawah, usahakan posisi tubuh tetap lurus. Gerakan ini untuk menjadi favorit karena cukup melatih otot tubuh bagian bawah. Selain itu juga bisa membuat pinggang lebih kuat untuk menjadi keseimbangan saat berlari. Gerakan ini adalah daya ledak untuk cara melakukan box. Gerakan melompat ke tempat yang lebih tinggi biasanya dengan box. Gerakan ini membuat semua anggota tubuh untuk bergerak bersamaan. Otot dari segi olahraga bela diri dan renang. Otot dari segi olahraga bela diri, pertama, menjaga kesehatan kardiovaskular. Dalam melakukan olahraga bela diri ini perlu tenaga yang kuat dalam melakukan setiap gerakannya. Hal tersebut membuat detak jantung akan meningkat secara otomatis. Daya tahan kardiovaskular pun bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Memaksimalkan fokus dan respon. Selain membutuhkan tentang yang kuat, bela diri untuk menuntut orang butuh bisa lebih fokus, konsentrasi, dan memiliki gerakannya respon dan cepat. Nanti ada pelatih yang disebut gerak antation, staten, string, dan berfungsi menyamakan konsentrasi sehingga bisa lebih fokus. Otomatis koordinasi antara otak dan gerak tubuh bisa lebih maksimal. Tubuh lebih lentur. Gerakan yang ada dalam olahraga ini seperti tendangan tinggi, lemparan, serta gerakan akrobatik mampu meningkatkan fleksibilitas tubuh seseorang. Risiko tubuh mengalami cedera pun bisa dengan tubuh jari lebih lentur dan tidak mudah cedera. Mengatasi bela diri bisa juga mengatasi masalah stres. Orang yang rutin melakukan bela diri ini, tingkat stresnya akan menurun dan bisa menghindari segala depresi akan terlepas karena adanya aktivitas fisik dan olahraga ini. Suasana hati yang buruk pun bisa berubah menjadi lebih baik. Kedua, olahraga putar tubuh. Jenis olahraga ini menurunkan semua anggota tubuh bergerak sampai semua ototnya. Hal ini bisa meningkatkan stamina tubuh, massa otot, menambah kekuatan otot, menyeimbangkan diri, serta bisa memperbaiki mood. Juga dapat dikatakan olahraga ini merupakan olahraga total untuk tubuh seseorang. Otot dari olahraga renang di darat.
adalah kondisi di mana sendi berada dan sangat nyeri sehingga sulit digerakkan. Ketika berenang sekitar 90 derajat, berat badan lebih air sehingga beban tubuh pada sendi berkurang dan membantu mengurangi nyeri sendi ketika digerakkan. Renang juga mengurangi risiko lebih lanjut dengan memungkinkan penderitanya untuk mempertahankan kekuatan otot dan struktur sendi yang normal. Renang dan nyeri lutut. Berenang dapat mengutamakan otot di sekitar lutut dan membantu meringankan segala lain beban berat badan yang dapat. Air memberikan tahanan yang lebih besar dibandingkan udara sehingga ketika kita bergerak dalam air, otot akan bergerak lebih kuat. Yang kedua, manfaat olahraga berenang untuk otot dan sendi. 1. Mengutamakan otot dan memperbaiki tonus otot. 2. Memperbaiki keseimbangan dan fleksibilitas. 3. Memperbaiki kesehatan jantung dan paru-paru. 4. Melindungi sendi. 5. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. 6. Mencegah jantung. Otot dari segi olahraga bela diri. Menjaga kesehatan koordinasi dalam melakukan olahraga bela diri perlu tenaga yang kuat dan melakukan setiap gerakan. Hal tersebut membuat detak jantung akan meningkatkan secara otomatis. Daya tahan kardiovaskular pun bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Gerakan ini cukup menjadi favorit karena cukup ampuh untuk melatih otot tubuh bagian bawah. Selain itu, deadlift juga bisa membuat pinggang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan saat berlari. Box. Gerakan ini adalah ledakan tubuh. Cara melakukan box. Gerakan melompat ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya dengan gerakan ini membuat semua anggota tubuh untuk bergerak bersama. Tubuh lebih lentur. Gerakan yang ada dalam olahraga ini seperti tendangan tinggi, lemparan, serta gerakan akrobatik mampu meningkatkan fleksibilitas tubuh seseorang. Risiko tubuh mengalami cedera pun bisa dicegah. Tubuh jadi lebih lentur dan tidak mudah cedera. 2. Mengatasi stres. Bela diri bisa juga mengatasi masalah stres. Orang yang rutin melakukan bela diri ini tingkatkan stres akan menurun dan bisa menghindari segala depresi, hormon, doping, dan terlepas karena adanya aktivitas fisik dari olahraga ini, suasana hati yang buruk pun bisa berubah menjadi lebih baik. 3. Olahraga total tubuh. Jenis olahraga ini untuk semua anggota tubuh bergerak sampai semua ototnya. Hal ini bisa meningkatkan stamina tubuh, massa otot, menambah kekuatan otot, menyeimbangkan diri, serta bisa memperbaiki mood. Juga dapat dikatakan olahraga ini merupakan olahraga otot untuk seseorang. Otot dari
Olahraga renang dan artritis. Artritis adalah kondisi di mana sendi berada di merandang dan sangat nyeri sehingga sulit digerakkan ketika renang sekitar 90 derajat berat badan dari air sehingga tubuh pada sendi berkurang yang membantu mengurangi nyeri sendi ketika digerakkan. Renang juga mengurangi risiko lebih lanjut dan membutuhkan penelitian untuk mempertahankan kekuatan otot dan struktur sendi yang normal. Renang dan mengari lutut. Berenang dapat mengutamakan otot di sekitar lutut dan membantu meringankan segala lain beban berat badan yang dapat support air, memberikan tahapan kanan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga ketika kita bergerak dalam air, otot akan bergerak lebih kuat. Yang kedua, manfaat olahraga renang untuk otot dan sendi. 1. Menguatkan otot dan memperbaiki tonus otot. 2. Memperbaiki keseimbangan dan fleksibilitas. 3. Memperbaiki kesehatan jantung dan paru-paru. 4. Melindungi sendi. 5. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. 6. Mencegah jantung. Sekian dan terima kasih.